Gempa bumi. Gempa bumi dibagi menjadi dua, berdasarkan penyebab dan juga berdasarkan kedalaman. Berdasarkan kedalaman dibagi menjadi tiga: gempa bumi dalam, menengah, dan juga gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi ini biasanya menimbulkan kerusakan yang cukup besar. Gempa bumi menengah adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada di antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi menengah pada umumnya menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih terasa dikit. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi, di dalam kerak bumi. Gempa bumi dalam pada umumnya tidak terlalu berbahaya. Berdasarkan penyebab juga dibagi menjadi tiga: gempa bumi vulkanik, tektonik, runtuhan atau terban. Gempa runtuhan atau terban adalah gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua yang runtuh, dan sejenisnya. Tipe gempa seperti ini hanya berdampak kecil dan wilayahnya sempit. Gempa bumi tektonik adalah gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi di zona penunjaman. Gempa bumi tektonik memiliki kekuatan yang cukup dahsyat. Contoh gempa Aceh, Bengkulu, dan Pangandaran. Gempa bumi vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Contoh gempa Gunung Bromo, gempa Gunung Una-Una, dan gempa Gunung Krakatau. Ini adalah simulasi atau gambaran yang terjadi pada permukaan berdasarkan dari gesekan dan juga tabrakan. Tanda-tanda bahwa akan terjadinya gempa. 1. Periksa alat elektronik di rumahmu, apakah mengalami gangguan yang aneh atau yang sangat jarang terjadi. Kedua, hewan di sekeliling tempat tinggalmu berlakuan tidak biasa, menghilang ataupun gelisah. Cara mitigasi gempa bumi. Yang pertama, jangan menggunakan lift. Yang kedua, berusahalah untuk mencari tanah lapang. Ketiga, ingat 20-20-20. Artinya, jika gempa terjadi selama 20 detik, mengungsilah dalam waktu 20 menit pada ketinggian 20 meter. Hal-hal yang harus kita lakukan saat gempa bumi terjadi. Yang pertama, sebisa mungkin cari kolong meja dan kita harus bersembunyi di bawahnya. Dan jangan lupa menggunakan kedua tangan kita untuk melindungi kepala kita agar tidak terkena benturan keras dari atas. Yang selanjutnya, segeralah keluar dari rumah atau bangunan yang sekiranya memiliki persentase tinggi untuk rubuh akibat dari gempa bumi, dan segeralah mengevakuasi diri ataupun mengungsi ke tempat sekitar. Kesimpulannya, hukum alam berarti alam menghukum manusia akan perbuatannya. Hukum alam juga terjadi akibat hukum karma manusia terhadap alam, sehingga alam pun menghukum manusia dengan cara memberikan bencana alam seperti gempa bumi dan lain-lain. Beberapa hukum karmanya adalah seperti menebang pohon secara liar, tidak mematuhi hal-hal yang disuruh, dan melanggar perintah.